Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mengungkap berbagai realita menjadi fenomena-fenomena baru yang terjadi di tahun politik 2019. Pada tahun ini banyak hal baru yang terjadi untuk perpolitikan kita dalam sejarah perpolitikan bangsa ini. Saya beberapa hari lalu mengunjungi salah satu bioskop di salah satu mall di Jakarta. Saya dalam keadaan menonton, tiba-tiba muncullah iklan nyelanan masyarakat, yakni iklan kesuksesan pembangunan infrastruktur oleh Pak Jokowi. Iklan ini sungguh bertentangan dengan etika dan nilai demokrasi. Tapi di sini saya nggak bahas itu. Mari kita bersenang-senang bersama. Di saat yang bersamaan pula, saya balik dan saya sering membuka YouTube untuk menonton perubahan-perubahan atau video-video apa ya ada yang bisa saya tonton. Tiba-tiba nongol juga iklan Pak Jokowi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iklannya kayak gini bro, iklan jual-jual agama juga, diawali dengan selawat. Tola'al badaru alaina min sani yatil wahda wajabah syukur alaina. Bapak Jokowi ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat Indonesia yang sungguh saya cintai. Gitu iklannya. Kita akan memasuki pesta demokrasi ya. Iklan-iklan jual agama juga. Ya, saya kan kampret banget saya. Maka saya mau buat iklan tandingan. Iklan jual-jual agama pula. Dan sekalian saya mau menangkap momen agama yang ada. Kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Maka iklan saya itu saya awali dengan surat Al-Baqarah. Gini iklan saya trialnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru Pak Prabowo ngomong, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Disambung Pak Sandi gitu. Wahai saudara-saudaraku, dari Sabang hingga ke Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mari kita junjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Kita memupuk persatuan, kita kuatkan iman untuk kedaulatan bangsa ini. Kita jadikan Indonesia bangsa yang bertakwa, namun menjunjung tinggi nilai solidaritas. Kita memprioritaskan semua anak bangsa tanpa mengenal kaum mayoritas maupun minoritas. Keren banget kan? Yuk kita sambut bulan Ramadan dan jangan lupa coblos nomor 2. Iklan tandingan. Kan masing-masing kita jual agama. Teman-teman, saya pikir mempolitisir agama adalah bagian daripada determinasi atau efek politik mungkin yang sedang terjadi di tahun 2016 lalu. Tapi kita lupakanlah, saya nggak bahas itu. Di sini, saya ingin hanya memberitahu kepada semua halayak umum serta teman-temanku bahwa jangan Anda keliru soal mempolitisasi agama. Antara politik agama dan politisasi agama itu memiliki perbedaan makna, baik secara etimologi maupun terminologinya. Teman-teman, dalam kajian politik logik bahwa ada yang namanya objek politik. Agama adalah bagian daripada objek politik. Religion of the object of religion political. Jadi agama itu adalah bagian daripada objek politik. Kalau agama adalah bagian daripada objek politik, maka simbol agama bisa dijadikan sebagai objek politik ataupun bagian daripada identitas politik yang namanya disimbolisasi atau disymbolism of identification religion of political gitu. Jadi agama adalah bagian daripada objek politik dan sah dijadikan sebagai identitas ataupun identifikasi politik. Jadi kalau kemudian ada yang menggunakan simbol agama sebagai simbol politik itu logik, oke? Deal ya, teman-teman. Bukan hanya itu, saya itu nggak habis mikir tiba-tiba ada kampret dan cebong atau cebong dan kampret. Sudah tentu teman-teman sudah pasti tahu kenapa hal itu terjadi. Ini adalah bagian daripada sekat anak bangsa. Mengapa tidak? Sebab yang namanya sapaan ini adalah bagian daripada pemetaan politik. Wow, kalau Anda itu adalah pendukung Pak Jokowi, sudah tentu adalah
cebong. Dan kalau saya pendukung Pak Prabowo, sudah tentu saya kampret. Tetapi teman-teman, antara cebong dan kampret itu terjadi sebuah kebenaran logik dan ada kegencalannya yang apabila kita melakukan sinkronisasi dan korelasi yang seimbang. Mengapa demikian? Ini penjelasannya dari saya, teman-teman. Logik itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan psikologi and mentality. Itu namanya logik. Kampret adalah bagian daripada istilah. Kampret itu bukan sejenis serangga. Makanya kalau kemudian kampret disamakan dengan cebongers, salah. Karena cebongers itu adalah serangga, sedangkan kampret adalah cebong adalah serangga dan kampret adalah istilah. Junjungannya para kampret tidak pernah memelihara yang namanya hewan bernama kampret. Karena nggak ada hewan maupun serangga yang bernama kampret. Tetapi junjungan para cebongers itu benar. Dia sendiri mengakui bahwa dia memelihara yang namanya cebong. Sekarang kita akan mengungkap sebuah realita. Siapa yang memiliki otak? Kalau kemudian sesuatu yang berhubungan dengan mentality of psychology itu adalah berhubungan dengan kejiwaan yang logis. Sesuatu yang logik itu memiliki otak dan akal. Cebong itu adalah hewan. Cebong adalah hewan atau serangga yang terus berevolusi menjadi hewan atau serangga lainnya. Mungkin menjadi katak. Sesuatu yang masih dalam proses berevolusi belum tentu memiliki kurkuma pada otak yang sempurna. Makanya teman-teman harus membedakan siapa yang memiliki otak. Wajar dong kalau kemudian teman-teman kampret itu menyatakan bahwa mereka bukan kampret. Karena junjungan mereka tak pernah memelihara yang namanya serangga kampret. Dan tidak pernah ada serangga kampret dalam dunia metamorfora. Oke, ini adalah sebuah metode yang real dan teoretik. Teman-teman, jangan marah dulu. Sebab ada yang bisa dijadikan sebagai alat untuk teman-teman kampret, yaitu kudawers. Sebab junjungan mereka sering memelihara kuda. Mengapa kalian nggak sebut mereka kudawers aja? Mungkin teman-teman merasa minder dan miris karena kuda lebih mulia daripada cebong. Ya, lupakanlah. Yang penting hakikatnya sama-sama binatang. Binatang itu, walaupun dia menggunakan emas, esensinya anjing, tetaplah anjing, seperti itu. Olehnya itu teman-teman, janganlah minder. Ayolah, kata cebong dan kata kampret kita hilangkan. Karena kampret itu mulia, cebong tidak mulia. Teman-teman, ini ada fenomena baru, yaitu soal peralihan profesi dari seorang akademisi, seorang birokrasi, seorang lawyers, seorang selebriti menjadi seorang politisi. Kalau bahas ini, sudah tentu saya harus duduk karena berhubungan dengan profesi saya. Job di saya diambil orang-orang yang tidak memiliki disiplin ilmu dalam dunia politik. Saya memiliki disiplin ilmu dalam dunia politik karena saya sarjana sosial politik. Tetapi apa mau dikata? Ini politik adalah bukan profesi, tetapi politik adalah hobi. Politik itu mau tidak mau sudah menjadi bagian daripada keharusan karena berhubungan dengan hak dasar ataupun hak asasi manusia atau human basic of right. Oke? Oleh itu teman-teman, ayolah kita memilih. Sudah tentu harus memiliki pendasaran teoretik yang logis dan realistis. Kita optimis kalau sesuatu itu realistis. Manusia itu pesimis karena tidak menemukan sesuatu yang realistis. Jangan saling menuduh bahwa kamu itu nggak optimis. Orang nggak bisa optimis kalau nggak realistis. Oke, deal. Teman-teman, berikutnya. Saya ini nggak habis pikir itu. Kalau kemudian ada artis yang menjadi politisi. Mengapa demikian? Ini adalah bagian daripada stand up. Namun bukan komedi, tapi stand up teoritik. Artis itu setiap hari dalam kehidupannya dituntun dan dituntut untuk mengcopy fase, karakteristik, dialektik orang lain, dihayati dan dia harus melakoninya seakan dia adalah bagian daripada karakter yang diberikan oleh sang sutradara sebagai ilustrasi dari film ataupun drama dan sandiwara yang akan mereka lakoni. Wow, jika hal itu kemudian dibawa dalam kehidupan nyata dan the real political, maka politik kita ini terlalu terdramatisir gitu. Gimana jadinya kalau Rhoma Irama menjadi seorang legislator? Bayangkan gini. Rhoma Irama jadi seorang legislator, dia interupsi sang pimpinan interupsi.
interupsi, kalau nggak didengar dia emosian ataupun dan lain sebagainya, atau di saat yang bersamaan dia diberikan kesempatan untuk berbicara dan waktu itu dia dalam keadaan berimajinasi seakan dia melakukan sebuah konser akbar di hadapan para anggota-anggota legislator dan anggota-anggota parlemen yang ada. Tapi karena imajinasinya itu secara metodik, dia ingin mengungkapkannya menjadi sebuah fakta ataupun sebuah kejadian. Lalu dia ngomongnya kayak gini, coba dibayangkan. Saudara pimpinan yang terhormat, saya pikir begini, ini soal konstituen saya, mereka menjerit soal harga. Ataupun Bang Arafiq yang kemudian berlatar belakang atau berprofesi menjadi seorang action dan seorang penyanyi dangdut, lalu kemudian dia terpilih menjadi seorang legislator ataupun seorang aspirator yang memperjuangkan nasib rakyat. Ngomongnya kayak gini, saudara pimpinan yang terhormat, interupsi. Ketika diberikan kesempatan, lalu dia juga memiliki imajinatif yang hampir sama seperti Bang Haji Romai Rama, bahwa saat itu dia melakukan sebuah konser akbar, lalu ngomongnya kayak gini. Gitu. Pimpinan dewan terhormat, aku memberanikan diri berbicara karena ada sang wanita. Coba apa jadinya negara kita yang tercinta ini kalau kemudian parlemen yang terhormat diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi pengetahuan dan kualitas ilmu pengetahuan yang ada. Berikutnya teman-teman, andai kata teman-teman, kalau artis yang selalu berhubungan dengan action di biografi film ataupun historical film atau the movies of historical atau the movies of biografi, gak apa-apa, karena mereka sudah pasti memiliki muatan pengalaman karena mereka dipaksa untuk menjadi seorang Soekarno kalau filmnya berhubungan dengan biografinya Soekarno, atau menjadi seorang Soeharto, seorang Adam Malik, seorang Sultan Syahrir, ataupun Che Guevara sekalipun, atau Fidel Castro sekalipun, kalau mereka sering melakukan film-film action atau film-film yang berhubungan dengan historical and biografi. Tapi kalau kemudian mereka yang selalu melakoni kehidupan perfilman yang romantis, waduh bahaya dong kalau menjadi anggota parlemen. Kenapa bahaya? Mereka seakan-akan mendramasir itu panggung rakyat, mendramasir itu podium rakyat seperti ini. Interupsi saudara pimpinan sidang yang terhormat, gitu kayaknya. Interupsi, misalkan dia itu adalah pemeran Zainuddin dalam film Hayati dan Zainuddin dalam film tenggelamnya kapal Frederick Van der Wijk ya. Bukan Frederick ya, sorry ya, Van der Wijk. Jadi gini, interupsi, wahai kau pimpinan dewan yang terhormat, gitu kan kayaknya. Ini adalah ibarat sebuah sanjungan salju yang menggebu. Rakyatku kini menangis dan berpadu. Mereka hanya mengadu pada sang ilahi. Lalu alam-alam ikut membisu. Siapakah yang mendengarkan suara hati mereka yang kini berseduh? Oh, panggilan syahdu, apa jadinya? Ya. Hancur negara kita kalau kemudian diisi oleh teman-teman yang suka melakukan film-film action Indonesia seperti Anak Jalanan atau Ganteng-Ganteng Serigala. Waduh, kalau mereka menjadi aspirator yang kemudian memangkas uang rakyat dengan metode serigala, apa jadinya negara kita yang tercinta ini? Semua yang ada adalah bagian daripada imajinasi. Semoga siapapun yang memiliki niat dan tekad untuk membangun bangsa sudah tentu akan didorong oleh leluhur bangsa ini. Indonesia bukan sembarang bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang berkekuatan besar karena didirikan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Mari, Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Kita percaya berdasarkan keyakinan masing-masing, menentukan pilihan berdasarkan pilihan politik kita masing-masing. Apapun profesi Anda, politik adalah bagian daripada
jalur untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara. Lu artis kek, lu pengacara kek, lu apa kek, apabila diberikan mandat oleh rakyat, tolong jangan dikhianati. Tinggal 2 hari lagi kita akan menentukan siapa presiden kita, siapa anggota legislasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebijakan.